adalah mengenai teorema Pythagoras. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, langsung saja kita masuk mengenai teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini merupakan suatu dalil yang ditemukan oleh si Pythagoras, yaitu mengenai rumus segitiga, ya, cara singkat untuk mencari sisi miring dari segitiga. Nah, untuk teorema Pythagoras ini sangat berlaku di mana saja, terutama untuk bangun-bangun datar yang berhubungan dengan segitiga, ya kan? Nah, langsung saja di sini ada beberapa soal mengenai pembahasan teorema Pythagoras ini. Langsung kita masuk ke soal yang nomor pertama. Jadi dalam teorema Pythagoras ini, di sini kita akan bermain mengenai kuadrat, bilangan kuadrat dan juga akar kuadrat, ya. Jadi di sini akan dijabarkan dulu ya mengenai kuadrat dan juga akar dari kuadrat. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 1, 2,5 kuadrat artinya adalah 2,5 dikali 2,5. Nah, di sini akan jelaskan bagaimana cara untuk mencari cara cepatnya, ya. Coba kita lihat di sini. 2,5 kuadrat, ya. Ini berarti 2,5 berada antara 2 dan 3. Maka di sini kita kalikan 2 dikali 3, ya. Jadi 2 dikali 3. Sudah ditambah dengan untuk bilangan komanya, ya kan? Untuk bilangan komanya berarti di sini 5-nya berarti dari desimal 0,5. Sudah 0,5 kuadrat. Maka nilainya 0,5 kuadrat adalah 0,5 kali 0,5. 2 kali 3 adalah 6 ditambah 0,5 kali 0,5, 5 kali 5 25 berarti 0,25. Maka jawabannya adalah 6,25. Ya, jadi kita tidak perlu pakai jalan ke bawah ataupun kalkulator, ya kan? Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 2, 43,80 kuadrat. Nah, ini kita bisa mencarinya dengan menggunakan tabel atau menggunakan suatu cara, ya. Kita lihat untuk caranya. Nah, caranya kita keluarkan untuk desimalnya ini, ya. Kita keluarkan untuk desimalnya 43,80. 43,80 ini kita geser komanya menjadi 1 di belakang koma, ya. Jadi 2 desimal 4,38. Sudah 4,38 di sini karena tadi kita geser ke depan 1, maka ini kita geser 1 menjadi 10, ya kan? Kita geser 1 berarti di sini kita dapatkan puluhannya. Sudah? Nah, ini dalam bentuk kuadrat, ini juga kuadrat. Sudah? Nah, karena ini dia masih kuadrat, jadi 43,80 kuadrat artinya 43,80 kali 43,80, ya kan? Baik, ya. 4,38 kuadrat ini berarti 19,18. Nah, tapi kita lihat di sini dari komanya, ya. Dari komanya di sini 2 di belakang koma, maka di sini letaknya adalah 19,18. Nah, 10 kuadrat berarti 10 kali 10 sama dengan 100, ya. Nah, dari sini kita dapatkan untuk nilainya, ya, adalah 19,18, ya kan? Tambahkan kali 100, tambahkan nomor 2 karena tadi 2 di belakang koma, maka 1 2 coret. Maka jawabannya adalah 1918 dan ini jawabannya adalah dodol, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk mencari akar 11. Nah, akar 11 ini dia berarti ganjil, ya kan? Nah, akar 11 itu terletak di bilangan kuadrat 9, ya kan? 9 dan juga 16. Berarti di sini Kakak jabarkan akar 11 ini terletak antara bilangan kuadrat 9 dan juga 16. Akar dari 9 berapa? Ya, akar dari 9 ini genap, yaitu bernilai 3, dan akar 16 ini bernilai 4. Berarti nilai dari akar 11 terletak di antara 3 dan 4. Nah, itu berarti di pilihan A dan B. Sekarang kita ingin mengetahui berapa nilai yang sebenarnya, ya. Jadi di sini sudah pasti terletak antara 3 dan 4, maka kita letakkan di sini 3, nilai 3. Nah, sekarang kita lihat 3 di
selisihnya itu adalah 5. Berarti sini nilai dari akar 11 adalah 32/5. Ya. Nah, 2 dibagi 5 adalah 0,3. Ya kan? Berarti 3 ditambah 0,3, maka jawabannya adalah 3,3. Nah, ini cara untuk mencari dari akar 11 ya. Jadi jawabannya adalah 3,3. Sekarang kita masuk untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sudah masuk ke teori Pitagorasnya ya. Jadi nilai dari X adalah, nah jadi dalam segitiga ya, segitiga seperti ini ABC yang memiliki 3 sisi, ya kan? Nah, di mana sisi lurusnya ada 2 dan ada sisi miring. Nah, untuk mengetahui sisi miring, maka di sini kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu nilainya yaitu AB kuadrat ditambah sisi lurus AC kuadrat sama dengan didapatkan sisi miring BC kuadrat. Sudah? Nah, dari sini nilai AB adalah 9 kuadrat ditambah nilai AC adalah 12 kuadrat ditambah nilai BC ya sama dengan nilai BC, itulah yang ditanya, atau nilai X-nya. Sudah? Nah, maka didapat 9 kuadrat, 9 kali 9 yaitu 81 ditambah 12 kuadrat, 12 kali 12 yaitu 144. Itulah nilai X ya, X kuadrat. Sorry ya, ini kuadrat ya. Oke, nah maka dari sini didapatkan X kuadrat sama dengan, ya kita jumlahkan di sini. Ini 5, 8 tambah 2, 12, sudah 1 1 2 ya. Baik, ini jumlahnya 225. Maka nilai X sama dengan kuadratnya kita pindahkan ke kanan menjadi akar, yaitu akar 225. Akar 225 ya, ini nilainya adalah 15 cm. Maka jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, panjang diagonal persegi 10 ke akar 2. Maka luas persegi adalah. Nah, ini juga menggunakan prinsip teorema Pitagoras. Kita lihat ya, persegi memiliki sisi yang sama panjang, ya kan? Sisi AB itu sama panjangnya dengan sisi BC, sama panjangnya dengan sisi CD, dan sama panjangnya dengan sisi AD. Nah, yang ditanya di sini adalah panjang sisi dari AB dan panjang sisi salah satu dari persegi ini, maka kita dapatkan luas persegi. Ya, yang diketahui di sini adalah nilai diagonalnya saja. Nah, kita anggaplah di sini nilai sisinya yaitu bernilai X. Sudah, bernilai X, nilai sisinya bernilai X. Nah, kita lihat di sini dari gambar bisa kita dapatkan bentuk segitiga. Ya, dari bentuk segitiga ABD. Sudah? Nah, untuk rumus Pitagoras, ya kan? Sisi AB kuadrat ditambah sisi AD kuadrat sama dengan didapatkan sisi BD kuadrat. Sudah? Sisi AB tidak diketahui, kita anggap X kuadrat ditambah AD kuadrat X kuadrat juga sama dengan BD nya yang diketahui 10 akar 2 kuadrat. Nah, inilah dia. Sudah? 10 akar 2 kuadrat. Nah, ini kita lihat yang kita jumlahkan. X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 2X kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat berarti 10 akar 2 berarti 10 dikali 10. 10 kali 10 adalah 100. Akar 2 kuadrat itu artinya akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 akarnya jadi hilang. Sudah? Akarnya jadi hilang, jadinya nilainya 2. Berarti 2X kuadrat sama dengan 100 dikali 2. Akarnya jadi hilang. Nah, dari sini bisa kita dapatkan 2-nya kita coret. Sudah? Maka didapatkanlah, ya kita pindah kembali, X kuadrat sama dengan 100. Maka X sama dengan akar 100, nilai X sama dengan 10 cm. Nah, maka panjang sisi
jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor berikut. Seorang anak yang tingginya 150 cm. Kita buatlah di sini seorang anak ya, 150. Kita anggaplah di sini anaknya. Berdiri di atas tanah datar. Karena sinar matahari, maka bayangan anak di tanah 200 cm. Anggaplah di sini bayangannya. Sudah? Bayangan. Jarak antara kepala anak dengan kepala bayangan berapa senti? Anggaplah di sini kepala anak. Sudah? Yang ini kepala bayangan. Maka yang ditanya adalah jarak antara kepala anak dengan kepala bayangan. Dari sini bisa kita dapatkan sisi miringnya. Jadi dari sini berbentuk segi 3, ya kan? Nah, yang ditanya sisi miring sama seperti sebelumnya, ini menggunakan prinsip Pythagoras ya. Dengan nilai dari, kita anggap di sini nilai X. Sudah? Dengan nilai X kuadrat sama dengan ya 200 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Sudah? Nah, maka nilai X kuadrat 200 kuadrat berarti 2 kali 2 4. Nolnya itu jadi double. 1 2 double lagi 3 4. Maka jawabannya 40.000. Ditambah 150 kuadrat berarti 15 kali 15 adalah 225. Nolnya jadi double. Jadi 2, ya kan? Jadi 22.500. Maka nilai X kuadrat sama dengan, coba ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, ini jadi 5, ini jadi 2, ini 6. Sudah? Oke, jadi jawabannya ini ya. Oke, 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Oke, pas ya. Jadi nilai X kuadrat adalah 662.500. Maka nilai X sama dengan akar dari 62.500 ya. Akar dari 625 itu 25. Karena di sini dia 100, maka akar 100 adalah 10. Berarti 25 kali 10 250 cm. Berarti panjang kepala anak dengan kepala bayangan adalah 250 cm. Jawabannya adalah D. Oke, demikian materi hari ini. Apabila ada yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan di ruang diskusi kita. Tetap semangat, Master Ilmi, Manjada Wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.